Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahman wa rahimakumullah, terakhir kita sedang membacakan surat Hud ayat yang ketujuh, dan telah kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Kita akan melihatnya di dalam tafsir yang lainnya, tafsir Al-Wasit, karena ada beberapa hal yang sifatnya tambahan keterangan, tambahan penjelasan, maka akan kita bacakan. Tetapi terlebih dahulu kita baca ayatnya, surat Hud ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Barakallahu fiik. Sudah kita bacakan dari tafsir As-Sa'di yang lalu bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Dan sebelum diciptakannya langit dan bumi, arsy telah diciptakan terlebih dahulu. Demikian juga al-ma, yang kalau diterjemahkan air, telah diciptakan terlebih dahulu. Dan arsy Allah di atas al-ma. Ini menunjukkan bahwasanya arsy dan al-ma Allah ciptakan terlebih dahulu sebelum menciptakan langit dan bumi, yang Allah menciptakannya selama 6 hari. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan ini al-hukmu al-qadari, ketetapan Allah yang sifatnya qadari. Maka itu sepenuhnya kehendak Allah. Kita nggak bisa mempertanyakan kenapa al-ma dan arsy diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian langit dan bumi. Bagaimana kita menanyakan dan bagaimana kita mempertanyakan? Atau mungkin kita menanyakan kenapa mesti 6 hari? Padahal Allah kalau menghendaki sesuatu cukup kun fayakun, jadilah maka jadi. Kenapa mesti dengan 6 hari? Itu kehendak Allah, terserah Allah. Gak bisa ada makhluk yang menanyakan, mempertanyakan. Sebagaimana hukum qadari, demikian juga hukum syar'i. Selain ketetapan-ketetapan yang terkait perjalanan alam semesta dengan makhluk-makhluk yang berada di dalamnya,
Allah juga menetapkan ketetapan syar'i, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, mana makruh, mana mubah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, bagaimana tata cara peribadahan, ketetapan rakaat pada masing-masing sholat, apa yang dibaca, tata cara ibadah laki-laki dan perempuan dibedakan, dan seterusnya yang terkait dengan hukum syar'i juga sekehendaknya, sebagaimana hukum qadari. Untuk apa itu semuanya? Allah menetapkan hukum qadari juga hukum syar'i sekehendaknya untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia. Manusia lulus apa enggak di dalam menghadapi hukum-hukum qadari yang demikian? Lulus apa tidak di dalam menghadapi hukum-hukum syar'i yang demikian? Kalau lulus, itulah yang dikehendaki. Di dalam ayat ini Allah sebutkan yang tidak lulus. Siapa yang tidak lulus? Orang-orang kafir. Allah menyebutkan jika kamu, yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu, yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada manusia, kalian nanti akan dibangkitkan setelah kehidupan ini. Setelah kehidupan ini kalian akan dimatikan dan nanti akan dibangkitkan. Jadi akan dihidupkan kembali. Apa kata mereka? Ini sihir yang nyata ini. Orang kafir tidak lulus. Orang muslim dengan sangat gampang mengimaninya. Allah berkehendak atas hukum qadari. Allah terkait dengan penciptaan manusia bermula dari alam rahim dulu, kemudian proses yang berikutnya ke alam dunia, kemudian nanti akan dimatikan ke alam barzah, kemudian nanti akan dibangkitkan di akhirat. Itu bagian dari hukum qadari Allah. Orang kafir tidak bisa lulus. Tidak bisa lulus. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang lulus terkait dengan hukum qadari dan hukum syar'i. Kurang lebihnya demikian di dalam tafsir As-Sa'di yang sudah kita bacakan. Sekarang akan kita bacakan dari tafsir Al-Wasit, ada beberapa tambahan. Summa saqa subhanahu ma yushhadu bi'azimi qudratihi faqala tabaraka wa ta'ala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Kemudian di dalam ayat ini Allah menyebutkan sesuatu yang bisa disaksikan, yang merupakan keagungan kekuasaannya daripada penciptaan alam semesta ini. Dia berfirman, dialah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Wal ayyam jam'u yaum. Wal murad bihi huna mutlaqul waqti alladhi la yu'lamu miqdaru illallah. Ayyam fi sittati ayyam, di dalam 6 yaum. Ayyam jamak dari yaum. Tetapi di sini yang dimaksud adalah waktu. Allah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 waktu. Bagaimana kadarnya waktu tersebut? Gak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi ada mufassir yang tidak menetapkan 6 hari adalah 6 kali 24 jam sebagaimana waktu-waktu kita. Tetapi mereka menyerahkannya kepada Allah. Yang dimaksud 6 hari bagaimana Allah a'lam. Dan pernah kita membaca tafsir yang lainnya yang menjelaskan seperti ini juga. Bagaimana mau disebutkan 6 hari dengan 6 hari sebagaimana hari hitungan kita, sementara matahari belum diciptakan. Matahari belum diciptakan. Penciptaan langit dan bumi lagi diciptakan. Yang sebelumnya telah ada
Al-Ma dan Arsy. Lalu bagaimana ditetapkan 6 hari adalah hari-hari kita? Maka tentunya tidak tepat. Yang lebih tepat Allah a'lam. Yang jelas 6 hari maksudnya bagaimana? Ya mutlak 6 waktu begitu, Allah a'lam. Tetapi memang ada yang mentafsirkan 6 hari adalah 6 hari sebagaimana kita menghitung hari, termasuk juga tafsir As-Sa'di yang sudah kita bacakan. Wakila ansha'ahunna fi miqdari sittati ayam min ayyamid dunya. Ada mufassir yang menjelaskan yang dimaksud 6 hari adalah 6 hari sebagaimana 6 hari dalam hitungan kita di dunia sekarang ini. Yang berikutnya akan kita bacakan Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in yang hidup tahun 46 Hijriah sampai 95 Hijriah. Dia orang yang banyak belajar dengan Ibnu Abbas, juga dengan Ibnu Umar, juga dengan Aisyah dan yang lainnya. Sa'id bin Jubair banyak belajar kepada para sahabat besar. Sa'id bin Jubair mengatakan, "Kana Allahu qadiran ala khalqis samawati wal ardi wa ma bainahuma fi lamhatin wa lahzatin." Allah berkuasa, mampu untuk menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam sekejap, mampu. Fa khalaqahunna fi sittati ayyam ta'lima li ibadihi at-tatsabbut wa ta'ani fil umur. Tetapi dia menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari, padahal mampu dalam sekejap, kun fayakun. Kenapa mesti menciptakannya 6 hari? Untuk mengajari para hambanya agar di dalam berbuat sesuatu dengan berproses dan memperteguh urusan. Ini ucapannya Sa'id bin Jubair. Maka dalam bahasa kita tidak ada yang Allah ciptakan dalam semesta kecuali terkait dengan sebab dan akibat. Kecuali terkait dengan sebab dan akibat. Kalau kita ingin melihat suatu akibat, ambil sebabnya. Kalau kita sudah mengambil sebab, maka raihlah apa yang merupakan akibatnya. Karena Allah mampu menciptakan sesuatu dengan kun, jadilah, maka terjadi. Kenapa mesti menciptakan 6 hari? Demikian kurang lebih penjelasannya Sa'id bin Jubair untuk mengajari hambanya agar di dalam menghadapi suatu urusan siap berproses dan memperteguh keadaan. Kemudian ada ayat yang lain yang lebih merinci. 6 hari ini bagaimana? Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ada ayat lain yang merinci 6 hari ini bagaimana? Disebutkan di dalam surat Fussilat 9-12. Bapak Ibu mau buka surat Fussilat ayat 9-12. Surat 41 9-12. Ini merinci 6 hari itu bagaimana? Penciptaan langit dan bumi 6 hari itu bagaimana? Kita bacakan ayatnya, nanti dibantu terjemahannya, kemudian kita ambil faedahnya. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.
Katakanlah, Nabi SAW disuruh mengatakan, apakah kalian, wahai manusia, akan mengingkari Allah, akan kufur kepada Allah, Zat yang menciptakan bumi di dalam 2 hari. Kalian menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah Rabb semesta alam. Allah Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakannya, maka dialah yang memilikinya, maka dialah yang leluasa berbuat sekehendaknya, termasuk di sini menciptakan bumi di dalam 2 hari. Kok bisa kalian kufur kepada Allah dengan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah? Yang berikutnya, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Setelah itu Allah ke atas dan langit masih berupa asap. Banyak tafsir-tafsir yang mencoba mentafsirkan langit masih berupa asap. Ini gimana? Yang paling aman, yang paling selamat, ya pahami sesuai dengan nas. Langit masih berupa asap. Bagaimana dan bagaimananya Allah alam. Kemudian Allah berfirman kepada langit dan bumi, datanglah kalian berdua, suka atau tidak suka. Maka keduanya, langit dan bumi mengatakan, kami datang dengan sukacita. Jadi langit dan bumi setelah diciptakan menunjukkan ketundukan sepenuhnya kepada Allah. Yang terakhir ayat 12, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia memahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dari surat Fussilat ayat 9 sampai 12 ini kesimpulannya sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Wasit, annahu subhanahu wa ta'ala khalaqal arda fi yawmaini. Allah Ta'ala menciptakan bumi di dalam 2 hari. Wa khalaqas samawati fi yawmaini, menciptakan langit di dalam 2 hari. Wa khalaqa ma bainahuma fi yawmaini, kemudian dan menciptakan apa yang ada di antara keduanya dalam 2 hari. Bumi diciptakan 2 hari, langit diciptakan 2 hari,
apa yang ada di antara langit dan bumi juga diciptakan 2 hari, semuanya 6 hari. Ayat ini merinci surat Hud yang sedang kita baca, bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, rinciannya demikian. Masih di dalam Al-Wasit disebutkan, wa qad jaa dzikrul arsy fil Qur'anil Karim 21 marrah wa nahnu mukallafuna bi an nu'mina bi anna lahu subhanahu wa ta'ala arsyan amma kaifiyatuhu fanufawwidhu ilmaha ilahi tabaraka wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan lafaz arsy itu 21 kali. Di dalam Al-Quran lafaz arsy disebutkan 21 kali. Dan kita mesti mengimaninya bahwasanya Allah memiliki arsy. Adapun arsy-nya kayak apa, Allah alam. Kita menyerahkannya kepada Allah. Arsy-nya seperti apa, Allah alam. Karena kita tidak mendapatkan penjelasan di dalam nas, arsy-nya seperti apa, maka tidak perlu kita takalluf berbicara yang tidak diperlukan, berbicara perkara gaib yang tidak ada nasnya, nggak boleh dan tidak diperlukan. Kalau kita memaksakan diri membahasnya, berarti kita membebani diri kita dengan sesuatu yang tidak perlu. Yang berikutnya di dalam tafsir Al-Wasit sudah disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, kita bacakan saja. Wal ma'na, karena memperkuat, anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Wa kan arsyuhu qabla khalqihima laysa tahtahu syai'un siwal ma. Qalu wa fi dzalika dalilun ala anna al-arsya wal ma kana mawjudaini qabla wujudi samawati wal ard. Surat Hud ayat yang ke-7 ini menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari dan arsy-nya telah ada sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi di bawah arsy gak ada apa-apa kecuali al-ma, belum ada yang lainnya. Di bawah arsy belum ada apa-apa kecuali al-ma, baru kemudian diciptakan di bawahnya al-ma ada langit, ada bumi. Jadi ini merupakan dalil arsy dan al-ma telah ada terlebih dahulu sebelum adanya langit dan bumi. Kemudian di dalam tafsir Al-Wasit dinukilkan dari tafsir Al-Qurtubi yang maknanya adalah sama, bahwasanya arsy Allah berada di atasnya al-ma. Kemudian sekarang akan kita bacakan riwayat Al-Bukhari yang terkait dengannya. Warawa Al-Bukhari an Imran bin Husain qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu qaumun min Bani Tamim faqala iqbalu al-busyra ya Bani Tamim qalu basyartana fa'atina fadakhala nasun min ahli al-Yaman faqalu ji'na linatafaqqah fid din wa linas'alaka an hadzal din wa nas'aluka an awwali hadzal amr. Imam Al-Bukhari meriwayatkan yang sanadnya bersambung sampai Imran bin Husain. Dia menuturkan, saya sedang berada di samping Rasulullah SAW yang ketika itu datanglah suatu kaum dari Bani Tamim. Nabi mengatakan kepada mereka, terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Maka Bani Tamim mengatakan, engkau telah memberikan kami kabar gembira ya Rasulullah, maka berilah kami. Kemudian
setelah itu datang orang-orang dari Yaman. Orang-orang dari Yaman langsung berkata, "Ya Rasulullah, kami datang untuk mempelajari agama. Dan kami datang untuk bertanya kepada engkau sesuatu dari agama ini, perkara apa yang awal?" Perkara apa yang awal? Pertanyaannya begitu. Qala, Nabi menjawab, "Innallaha wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arsyu 'alal ma' tsumma khalaqas samawati wal ardh wa kadaba fi dzikri kulli syai'." Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun selain Dia, dan ketika itu arasy-Nya berada di atas air. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan mencatatnya segala sesuatunya. Jadi ketika ada orang Yaman dan bertanya, kami datang untuk bertanya masalah agama, dan kami datang untuk bertanya sesuatu yang pertama itu apa? Nabi menjawab ini yang terkait dengan surat Hud, bahwasanya Allah zat yang sebelumnya tidak ada apapun, artinya Dia yang awal, gak ada yang sebelumnya. Al-awwal laisa qablahu syai'. Kemudian Dia ciptakan aras dan air lebih dulu sebelum adanya langit dan bumi. Selesai dari tafsir Al-Wasit yang menambah beberapa faedah dari yang sudah kita bahas dari tafsir As-Sadi pekan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 surat Hud. Wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisuh ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, jika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah terlebih dahulu, terjemah kosakata. Bapak Ibu bisa mengikuti, mungkin batin atau bersuara juga nggak apa-apa. Wala in akharna, dan sungguh jika kami mengakhirkan, kami menunda, anhum dari mereka, al-adzaba azab, ila ummatin sampai pada suatu waktu, ma'dudatin yang tertentu, layakulunna, sungguh benar-benar mereka akan mengatakan, ma yahbisuh, apa yang menahannya? Apa yang menahannya? Ala yauma ya'tihim, ala ketahuilah, yauma pada hari, ya'tihim datang kepada mereka azab tersebut, laisa masrufan anhum, tidak bisa dipalingkan dari mereka. Azab tersebut laisa masrufan, tidak bisa dipalingkan anhum dari mereka. Wa haqa bihim, maka mengepunglah mereka, maka nu bihi yastahzi'un, apa yang sebelumnya mereka mengolok-olok. Kita baca dari tafsir As-Sa'di. Wala in akharna anhumul adaba ila ummatin ma'dudah, ay ila waqtin muqaddarin fatabata'uhu. Jika kami tunda azab dari orang-orang kafir, mereka tidak Allah timpakan azab, tetapi azabnya Allah tunda sampai suatu waktu yang telah Allah tetapkan, maka mereka mempertanyakan, ada apa tidak ditimpakan? Kenapa mesti ditunda-tunda?
laqalu min jahlihim wa dhulmihim ma yahbisuh. Mereka mengatakan karena kebodohan mereka dan karena kezoliman mereka, apa kok ditahan? Ada apa kok ditunda-tunda? Langsung gitu loh, ngapain pakai ditunda-tunda? Hadza takdzibuhum bihi. Ini menunjukkan pendustaan oleh mereka terhadap adab yang Allah ancamkan melalui lisan Rasulnya. Fa innahum yastadilluna bi'adami wuqu'ihi bihim ajilan ala kidbi Rasul al-mukhbir biwuqu'il adab. Orang-orang kafir mengambil kesimpulan bahwa tidak disegerakannya adab menunjukkan bohongnya Muhammad, ini kata mereka. Kan Nabi selama ini mengancam ada adab, karena Nabi fungsinya selain basyir, pemberi kabar gembira, juga nadir, pemberi peringatan. Jadi Nabi sering sekali mengingatkan mereka, takutlah kepada azab Allah, takutlah kepada siksa Allah. Tetapi mana sampai sekarang, kata mereka, kok belum juga ditimpakan? Berarti yang disampaikan oleh Muhammad, mereka mengatakan demikian, yang disampaikan oleh Nabi adalah dusta belaka. Kalau memang benar, mestinya sudah ditimpakan dong. Fama ab'ada hadzal istidlal. Ini cara menyimpulkan yang ngawur. Ini cara menyimpulkan yang ngawur. Makanya Allah membantah, ala yauma ya'tihimul adzab laisa masrufan anhum. Ketahuilah yauma ya'tihim, jika azab itu datang kepada mereka, laisa masrufan anhum, tidak bisa dipalingkan dari mereka pasti kena. Ada apa kemudian menyimpulkan, oh berarti yang diancamkan oleh Muhammad bohong, kalau benar kan mestinya sudah ditimpakan. Maka Allah bantah demikian, ketahuilah sekiranya azab itu ditimpakan, apa mereka bisa menghindar? Kan tidak bisa. Mereka pun akan dikepung dari berbagai penjuru, adab-adab dengan bentuk-bentuknya sesuai kehendak Allah yang selama ini mereka mengolok-olok. Ini sama dengan ucapan mereka di dalam surat Al-Anfal ayat 32. Orang-orang kafir Quraisy mau menguji apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad benar apa tidak dengan cara menantang azab. Kalau memang Muhammad ini benar, dia seorang nabi diutus oleh Allah, coba tak mohon kepada Allah. Kalau memang benar berarti dia benar, kalau enggak berarti dia bohong. Surat Al-Anfal ayat 32. Kalau mau dibuka silahkan. Surat Al-Anfal ayat 32. إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit dan datangkanlah pada kami azab yang pedih. Ini orang-orang kafir mau menguji benar apa enggak sih yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi alat ujinya ngawur. Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, ayo sekarang saya minta datangkan adab atau datangkan hujan batu yang menimpa kami. Ayo. Gak ada. Berarti ngawur sampean, dusta sampean. Ini Nabi SAW digitukan.
Kalau engkau benar utusan Allah, Allah mengutus kamu, Al-Quran ini benar, sekarang tak tantang ya. Ya Allah, jika benar ini nabimu yang kau utus, yang membawa Al-Quran, sekarang kami tantang, timpakan kami batu dari langit. Nggak ada kan? Berarti kamu benar, kamu nggak benar, kamu bohong. Sama saja kayak orang liberal. Jadi kurang lebihnya sama. Orang-orang liberal, salah satu tokohnya yang sempat saya lihat videonya, dia mengatakan bahwasanya LGBT itu benar adanya dan sesuai dengan keadaan manusia, di mana mereka ada cenderung untuk menjadi LGBT, kurang lebih begitulah. Jika LGBT salah, terkutuk, terlaknat, tentunya negara-negara yang di dalamnya LGBT berkembang subur sudah Allah porak-porandakan. Kenyataannya negara-negara yang LGBT subur di dalamnya malah negara-negara yang maju. Berarti LGBT sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Astagfirullah. Karena kalau itu tidak diridhoi, tentunya sudah Allah timpakan adab. Apa bedanya dengan orang Quraisy ini di hadapan Nabi, termasuk di dalam surat Hud ayat 8 ini, ketika adab belum juga didatangkan oleh Allah, mereka mengejek, "Maya bisu, apa yang menahannya? Ada apa ditunda-tunda? Ayo turunkan." Wah, nggak ada kan? Berarti bohong kamu. Jadi mereka mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah membaca sebuah kisah di Mesir. Benar enggaknya tidak tahu karena membaca. Tapi kelihatannya benar karena buku yang diedarkan dan dipertanggungjawabkan isinya. Di Mesir itu, di sebuah ruang kuliah, ruang mahasiswa, ada mahasiswa yang maju di depan kelas. Dia ateis, dia menantang, kalau Tuhan ada, sekarang saya mau panggil, "Hei Tuhan, matikan aku sekarang." Tuh kan, mana? Gak ada Tuhan itu. Itu di depan kelas. Di depan kelas. Kemudian mereka mengejek-ngejek kaum muslimin yang menyembah sesuatu yang tidak ada, kata dia. Kurang lebihnya begitu di dalam buku yang saya baca. Apa yang terjadi? Ketika dia sampai rumah, dia mau makan atau setelah makan, saya lupa. Kemudian ke wastafel, cuci tangan. Ketika itu ada air yang mercik ke telinganya dan langsung mati di tempat. Di dalam buku itu dikomentari, tidak ada hewan yang mati gara-gara telinganya kepercikan air kecuali keledai. Dikomentari di dalam buku itu. Tidak ada hewan yang menjadi mati dengan suatu sebab air yang masuk ke telinganya kecuali keledai. Jadi orang ini sama kayak keledai, dikomentari begitu. Allahu Akbar. Jadi Muslim yang mempelajari Al-Asma'ul Husna, kita mengetahui Allah itu Al-Halim. Allah itu Al-Halim. Al-Halim itu kalau diterjemahkan bahasa kita, zat yang maha sabar. Kalau Allah dengan nama As-Sabur tidak ada. Allah dengan nama As-Sabur tidak ada. Tetapi adanya Al-Halim. Karena tidak boleh menyematkan nama bagi Allah kecuali dalilnya jelas, eksplisit. Al-Halim. Apa makna Al-Halim? Zat yang maha sabar. Hamba-hambanya pada maksiat, yang sesungguhnya Allah timpakan adab, tapi Allah tidak timpakan adab. Bahkan berkepanjangan tidak timpakan adab. Allah menghendaki agar mereka berkesempatan bertaubat. Kalau di dalam hadis Nabi bersabda, Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat.
Dan Allah bentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bertaubat. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini menunjukkan Allah Al-Halim, Maha Sabar. Bagaimana orang berbuat dosa yang semestinya langsung taubat, tetapi Allah masih terima dengan tertunda. Berbuat dosanya di siang hari, tapi Allah bentangkan tangannya di malam hari, biar dia berkesempatan bertobat. Allah bentangkan tangannya di siang hari agar orang berbuat dosa di malam hari berkesempatan bertobat. Allah Al-Halim. Bahkan Al-Halimnya Allah, Maha Sabarnya Allah, yang semestinya orang-orang yang berbuat dosa itu ditimpakan adab, berbuat dosa lagi timpakan adab, berbuat dosa timpakan adab. Tapi Allah tidak berbuat demikian kepada umat yang terakhir ini. Nabi tidak berbuat demikian terhadap umat yang terakhir ini dan kepada sebagian umat-umat sebelumnya, sampai sebagian Rasul, kata Syekh As-Sa'di, dada mereka sempit dan bisa jadi mereka hampir putus asa. Mereka dengan balelonya kepada Rasul-Rasul yang diutus, sepatutnya Allah timpakan adab, tapi Allah tidak timpakan. Sampai berkepanjangan tidak pernah Allah timpakan adab, dan mereka semakin menjadi-jadi sampai Rasul berputus asa. Tetapi Syekh Sa'di ketika mentafsirkannya bukan sampai para Rasul berputus asa, bukan. Sampai bisa jadi Rasul-Rasul itu berputus asa karena sedemikian rupa didustakannya, soalnya tidak juga Allah turunkan azab kepada mereka yang semakin menjadi-jadi. Kita lihat ayatnya. Yusuf ayat 110. Yusuf ayat 110. Surat 12. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya' wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa. Hatta idastai asa ar-rasulu, diterjemahkan dengan bahasa, dengan ungkapan hingga ketika Rasul tidak berharap lagi untuk kaumnya pada beriman. Ada yang mentafsirkan hingga para Rasul berputus asa bahwa kaumnya akan beriman. Tapi Syekh Sa'di mentafsirkan hingga Rasul pada suatu keadaan yang mereka bisa jadi putus asa karena melihat kaumnya yang balelo sedemikian rupa. Soalnya semestinya Allah timpakan adab, Allah tidak timpakan pula. Mesti Allah timpakan, Allah biarkan juga sampai berkepanjangan, dan mereka berani melawan para Rasul semakin menjadi-jadi. Sehingga para Rasul, kata Syekh Sa'di, bisa saja mereka putus asa. Di sini disebutnya hatta idastai asa, hingga ketika tidak punya harapan lagi ar-rusul, para rasul, berarti beratnya jiwa, beratnya hati melihat kaumnya yang bukan beriman tetapi melawan, dan semakin melawan, semakin berani, dan semakin menjadi-jadi. Ini menunjukkan halimnya Allah. Tidak Allah timpakan azab agar mereka bertaubat. Untuk itu, jika yang terjadi Allah timpakan azab, ya jangan salahkan Nabi, jangan salahkan Allah, jangan mengatakan kenapa tidak diberi kesempatan agar kami bertaubat, wong kesempatannya sedemikian panjang.
secara sebab akibat kan, kalau berbuat maksiat Allah adab, berbuat kemungkaran Allah adab, kan demikian. Tetapi mereka bertumpuk-tumpuk membuat Allah murka, tetap Allah biarkan. Nah, di dalam surat Hud ayat yang ke-8 ini, la yaquluna ma yahbisu, kata orang-orang kafir. Ada apa kok ditahan-tahan? Timpakan ada apa aja? Ada apa ditunda-tunda? Berarti kamu bohong. Mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Kita akan bacakan dari Ibnu Katsir. Sekarang ini ada sesuatu yang baru dari Ibnu Katsir yang tidak disebutkan di dalam As-Sa'di. Ibnu Katsir menginformasikan penggunaan kata umat. Umat itu ada beberapa makna. Di dalam Al-Quran ada disebutkan umat tidak satu makna. Umat yang populer yang kita pahami, umat ya suatu kaum namanya umat. Tapi kalau kita lihat surat Hud ini, wala in akharna anhumul adaba ila ummatin ma'dudatin, umat di sini artinya bukan kaum, artinya waktu. Berarti umat ada beberapa makna. Ada beberapa makna. Yang pertama artinya adalah waktu, sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, wala in akharna anhumul adaba ila ummatin ma'dudatin, dan sungguh jika kami tunda adab dari mereka sampai pada suatu waktu yang tertentu. Nah, jadi umat itu artinya waktu. Umat artinya juga imam yang diikuti. Umat artinya juga imam yang diikuti, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 120 tentang Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifau wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang tunduk. Nah, umat di sini artinya imam yang diikuti. Umat juga bisa berarti agama. Umat artinya juga bisa agama. Sebagaimana dalam surat Az-Zuhruf ayat 23. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Jadi kalau mereka didatangkan dalil ini dari Allah, Allah menjelaskan begini, apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami menjumpai bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami ala ummatin, atas suatu ajaran, atas suatu agama, dan kami mengikutinya. Nah, jadi umat artinya agama atau ajaran. Umat juga artinya jamaah, sekelompok orang. Yang populer pada kita kan umat artinya ini, jamaah, kaum atau sekelompok orang. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 23, walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Tatkala Nabi Musa sampai di suatu negeri Madian, Nabi Musa melihat sekelompok orang lagi ngantri untuk mendapatkan air. Ada dua gadis yang tidak ikut ngantri, duduk-duduk menjauh. Loh, kalian berdua kenapa? Kami mau ngambil air, nunggu bapak-bapak bubar. Sementara bapak kami sudah sepuh. Kemudian Nabi Musa membantu mengambilkan air. Setelah Nabi Musa mengambilkan air, dikasihkan kepada dua gadis itu. Nah, dua gadis itu pulang, cerita sama ayahnya. Ada pemuda bantu. Panggil dia, kata bapaknya. Dipanggil. Kemudian ternyata Nabi Musa bercerita, kami dikejar oleh orang-orang. Karena Nabi Musa bisa mukul, gak bermaksud membunuh, tapi sekali pukul jatuh gitu ya.
pukulannya kuat sekali. Kayak pukulannya siapa? Kuat sekali. Asroyan ya. Sekali mukul langsung jatuh. Akhirnya aman. Kata orang ini, dalam riwayat disebutnya dia Nabi Syuaib. Dia Nabi Syuaib, aman. Kemudian anaknya bilang kepada ayahnya, "Ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Wahai ayah, jadikanlah dia pegawai wahai ayah, karena sebaik-baiknya pegawai yang kamu ambil, yang bapak ambil itu al-qawiyyu al-amin, orang yang pada dirinya ada al-qawiyyu, kuat, profesional, al-amin, jujur. Ambillah ya, ambil dia al-qawiyyu al-amin. Makanya saya bulan ini tulis buku judulnya Pegawai Surga Merindukanmu. Kita nukilkan 3 ayat bahwasanya pegawai harus al-qawiyyu al-amin. Al-qawiyyu kuat, bahasa keputihnya profesional. Al-amin jujur, terpercaya. Nah, jadi di sini umat artinya sekelompok orang atau jamaah. Kemudian umat di dalam Al-Quran ada yang maknanya umum, bisa maknanya umat kafir atau umat muslim, dua-duanya bisa. Ada yang umat maknanya khusus muslim. Jadi lihat konteksnya. Ini Ibnu Katsir menjelaskan sisi ini lumayan panjang. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi insya Allah. Nah, contoh sekarang umat yang bisa dipahami mukmin dan kafir. Disebutkan umat tapi bisa mukmin, bisa kafir. Di dalam surat Yunus ayat 47, walikulli ummatir rasul. Fa idza jaa rasulun qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Setiap umat ada rasulnya. Apabila datang kepada mereka rasul, maka diputuskanlah di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Maka umat di sini artinya ada umat yang muslim, ada umat yang kafir. Jadi bisa mukmin, bisa kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus orang-orang yang ada yang hidup di saat Nabi diutus, seluruhnya disebut umat Nabi, baik yang muslim dan yang kafir. Umat yang muslim disebut umat ijabah. Adapun umat yang kafir disebut ummatud dakwah. Jadi Nabi diutus, di hadapan Nabi ada orang-orang sampai hari kiamat nanti, semuanya disebut umat Nabi. Jadi umat di sini maknanya umum, muslim dan kafir. Yang muslim namanya umat ijabah, umat yang merespon Nabi, dan umatud dakwah, umat yang berada dalam dakwahnya Nabi. Orang-orang kafir disebut umat juga, tapi umatud dakwah. Adapun yang muslim disebut umat ijabah. Kemudian yang terakhir, ada umat yang berarti firqah atau ta'ifah, yang berarti kelompok. Nabi bersabda, ummati, artinya kelompokku, golonganku. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ayat 8. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.